Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai perencanaan bisnis. Anggota kelompok 9 yaitu ada saya sendiri, Arumansa Putri dengan NIM 2017 310061 dan rekan saya Muhammad Hafiz dengan NIM 2017 310657 dan rekan saya Nur Ainatul Hasanah dengan NIM 2018 310424. Langsung saja ke materi mengenai pengertian perencanaan bisnis. Bisnis plan adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menjelaskan semua unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal, mengenai perusahaan untuk memulai suatu usaha. Biasanya, isinya itu dapat mencakup mengenai analisis tentang manajerial, keadaan fisik bangunan, karyawan, produk, sumber permodalan, informasi tentang jalannya perusahaan, mulai dari awal hingga posisi pasar dari suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu mengenai konseptual business plan. Perencanaan bisnis sangat erat hubungannya dengan wirausaha, sebab perencanaan bisnis ini dibuat agar hasil penciptaan usaha yang dibuat tersebut dapat mendekati dengan kenyataannya. Adapun manfaat-manfaat yang kita dapat dari penyusunan bisnis plan yang baik, yang pertama yaitu dapat menyediakan gambaran yang jelas tentang calon konsumen potensial, pemasok, dan calon investor. Selanjutnya, dapat membantu dalam mencari modal dan pinjaman kepada lembaga keuangan pemberi kredit, membantu dalam memutuskan apakah perusahaan tersebut akan dilanjutkan atau berhenti, kemudian membantu dalam mengembangkan ide bisnis, dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor penghambat kesuksesan bisnis, dan dapat menyediakan tujuan yang jelas untuk lingkungan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun bisnis plan. Yang pertama yaitu bisnis plan tersebut disusun tidak perlu terlalu tebal, akan tetapi yang terpenting adalah isinya mencakup semua informasi dengan lengkap. Yang kedua yaitu penampilan bisnis plan harus dibuat secara menarik. Kemudian adapun langkah-langkah membuat bisnis plan yang pertama yaitu dimulai dari sampul depan atau cover, di mana dalam sampul depan tersebut bisa diisi mengenai gambar dan desain yang menarik, lalu kemudian disusul dengan logo atau lambang usaha dan disertai dengan berisi informasi yang informatif, bisa seperti nama, alamat, atau kontak person. Selanjutnya yaitu mengenai bab 1 yang bisa diisi dengan sejarah berdirinya suatu usaha atau visi dan misi dari usaha tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Hafiz dengan NIM 657. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu langkah-langkah membuat business plan. Nah, yang kedua yaitu executive summary. Nah, yaitu merupakan ringkasan yang berisi penjelasan singkat secara menyeluruh rencana bisnis yang telah disusun. Biasanya tidak lebih dari 3 halaman. Nah, yang ketiga yaitu business description, yaitu berisi tentang gambaran bisnis secara umum yang menjelaskan keunikan dan keunggulan kompetitif produk atau jasa dibandingkan dengan produk atau jasa sejenis yang dimiliki oleh pesaing. Nah, yang keempat yaitu strategic overview, yaitu menuliskan apa yang menjadi tujuan utama dan kegiatan utama dari rencana bisnisnya, dan apa tujuan jangka panjang, strategi kunci, dan tujuan akhirnya. Nah, yang kelima yaitu status saat ini, yaitu merangkum apa yang sudah dicapai, performa keuangan, penjualan, dan bisnis sampai saat ini. Perkenalkan siapa saja yang terlibat dalam bisnis itu. Nah, yang keenam yaitu penawaran produk atau jasa, yaitu menjelaskan secara singkat apa yang membuat produk Anda beda dengan produk yang lain, apa yang membuatnya menjadi spesial. Dan penawaran produk atau jasa yaitu dibagi menjadi dua, yaitu penawaran dan produk dan proyeksi penawaran dalam beberapa periode per tahun mendatang. Nah, yang penawaran yaitu penawaran dari produk pesaing sejenis di pasar nama perusahaan, pesaing kapasitas produksi per tahun dalam per unit. Nah, sedangkan yaitu proyeksi penawaran dalam beberapa periode per tahun mendatang, yaitu proyeksi penawaran disesuaikan dengan permintaan seperti kenaikan dikali persen per tahun sesuai pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu target pasar, yaitu menunjukkan siapa saja target pasar yang akan disasar atau yang akan dituju. Nah, yaitu selanjutnya itu strategi marketing dan penjualan. Nah, bagaimana Anda akan menjual produk itu dan bagaimana Anda akan bersaing dengan pesaing yang di bidang yang sama. Nah, dan berapa biaya marketingnya dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu teknologi. Teknologi yaitu memberikan segala hal yang berkaitan dengan teknologi dan penelitian di usaha Anda. Selanjutnya yaitu operasional. Nah, operasional itu bagaimana operasional itu akan dihandle dan bagaimana menjalankannya, beberapa biaya dan sumber daya yang dibutuhkannya. Nah, selanjutnya itu proyeksi keuangan, yaitu memproyeksi keuangan atau memberikan tabel sederhana tentang proyeksi keuangannya. Nah, selanjutnya yaitu kebutuhan pendanaan,
berapa tambahan pendanaan yang Anda butuhkan. Nomor 12 yaitu implementasi, yaitu memberikan timeline, pengerjaan, dan aksi yang dibutuhkan agar rencana yaitu berjalan sesuai rencana atau berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya yaitu nomor 13 yaitu kesimpulan, yaitu memberikan alasan mengapa bisnis ini akan sukses dan mengapa perlu didukung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nurainiatul Hasanah dengan NIM 2018-310424. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang konseptual PKMK, di mana PKM ini singkatan dari Program Kreativitas Mahasiswa yang merupakan suatu wadah yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, di mana yang bertujuan untuk memfasilitasi potensi yang dimiliki mahasiswa Indonesia untuk mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu dan teknologi yang telah dipelajari di perkuliahan kepada masyarakat luas. Nah, contohnya itu seperti Heroski, yaitu herbal kaos kaki, di mana inovasi ini itu tentang kaos kaki dengan berbagai aroma tanaman herbal demi terwujudnya kaki yang sehat dan wangi. Lalu selanjutnya yaitu mencari ide produk layak masuk PKM. Nah, di mana di sini untuk menemukan ide-ide tersebut kita harus melakukan beberapa hal, di antaranya yaitu memperbanyak ruang diskusi dengan berbagai kalangan seperti dosen, teman, keluarga, dan lainnya. Lalu yang kedua, memperbanyak aktivitas membaca buku, artikel seperti itu. Lalu yang ketiga, kita melakukan pengamatan atau observasi. Observasi terhadap apa saja yang ada di sekitar kita. Nah, melalui diskusi, membaca atau observasi, maka kita akan memperoleh banyak ide yang dapat dirumuskan menjadi suatu proposal PKM. Nah, di sini ada 3 hal yang dapat dijadikan sebagai acuan suatu kreativitas, yaitu yang pertama baru. Artinya gagasan atau ide yang kita ajukan merupakan inovasi karena belum ada sebelumnya, lalu segar, menarik, aneh, atau bahkan mengejutkan. Lalu yang kedua berguna, yang artinya ide yang kita ajukan itu lebih praktis dan dapat mempermudah atau memperlancar suatu aktivitas, dapat memecahkan masalah, mengurangi hambatan, mengatasi kesulitan, atau mendatangkan hasil lebih baik atau lebih banyak. Lalu yang ketiga, dapat dimengerti, yang mana artinya hasil yang sama dapat dimengerti dan dapat dibuat oleh orang lain dan atau di waktu yang lain. Nah, cara menghasilkan ide yang kreatif ada 5 langkah proses kreatif yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama, persiapan. Pada tahap ini kita akan meletakkan dasar, mempelajari latar belakang, masalah, seluk-beluk, dan problematika. Nah, ide-ide besar dalam suatu bidang hampir selalu diciptakan oleh mereka yang sudah lama berkecimpung dan lama berpikir dalam bidang itu. Lalu yang kedua, konsentrasi, di mana pada tahap ini itu kita perlu sepenuhnya memikirkan, masuk luluh, terserap dalam masalah yang sedang kita hadapi. Inilah waktu untuk pemusatan masalah, memfokuskan pikiran, lalu menimbang-nimbang. Bahkan mungkin inilah saat awal kita untuk mencoba dan mengalami gagal atau trial dan error. Lalu yang ketiga ada inkubasi. Nah, pada tahap ini itu kita perlu mengambil waktu untuk meninggalkan masalah atau bisa disebut istirahat dan memilih untuk bersantai. Seperti ibarat sebuah plastik tak dapat direntang menerus untuk jangka panjang tanpa bahaya putus. Nah, maka itu kita perlu melarikan diri dari masalah yang sedang kita selesaikan. Lalu yang keempat, iluminasi AHA. Ini ya, di mana tahap ini inilah saat-saat kita mendapatkan ide gagasan, pemecahan penyelesaian, cara kerja, atau jawaban baru. Dan yang terakhir adalah verifikasi atau produksi, di mana pada tahap ini kita harus memastikan apakah solusi itu benar-benar memecahkan masalah. Lalu betapapun banyak ide, gagasan, atau ilham, atau impian bagus-bagus yang telah kita temukan, jika tidak dapat diwujudkan, semuanya itu akan sia-sia atau lenyap. Maka orang kreatif harus memiliki kecakapan kerja baik secara pribadi maupun kelompok. Nah, selanjutnya sistematika penulisan, di mana pengertian dari sistematika penulisan itu sendiri adalah tata cara, metode, atau urutan untuk merampungkan sebuah penelitian atau riset yang di dalamnya itu terkandung pendahuluan,
tujuan, dan metode. Nah, di sini ada tahap-tahap dalam sistematika penulisan, yaitu yang pertama bab 1, yaitu pendahuluan. Pada bagian ini akan berisikan tentang materi berupa latar belakang, tujuan, rumusan masalah, lalu ruang lingkup hingga kemaslahatan dari penelitian. Begitulah urutan dari isi pendahuluan yang mana merupakan isi dari sistematika penulisan. Dan yang kedua ada bab 2 landasan teori, di mana pada bagian ini penulis akan dituntut untuk bisa menyuguhkan tulisan berupa definisi atau pengertian dari apa yang telah diteliti atau yang dibahas. Pada bagian ini itu bisa mengutip dari berbagai sumber dalam penyusunannya. Sumber tersebut tentu harus apa yang sesuai dengan standar dalam ketentuan penulisan makalah atau skripsi. Dan yang ketiga ada bab 3 pembahasan, di mana pada tahap ini itu sistematika akan berisi tentang pembahasan tentang metode dari tujuan umum dan tinjauan khusus yang terdiri dari format organisasi, masalah sedang diteliti, menyelesaikan masalah, aktivitas analisis hingga hasil akhir. Pada bab 4 ada rancangan sistem dan implementasi, di mana pada tahap ini kita mempersiapkan atau penerapan. Pada sesi ini penulis akan menjabarkan tentang analisis sistem yang akan dikemukakan untuk penerapan atau implementasi beserta dalil tentang keputusan final dari bab sebelumnya. Lalu bab kelima yaitu penutup. Pada bagian ini penulis akan menyuguhkan saran serta kesimpulan dari hasil penelitian sehingga sistem bisa lebih maksimal setelah adanya proses analisis di bab sebelumnya. Kesimpulan dan saran berguna agar hasil dari penelitian yang dilakukan penulis bisa bermanfaat bagi penulis atau penelitian lain sebagai bahan pertimbangan agar penelitian dengan bahasan yang sama bisa lebih maksimal lagi. Yang keenam ada kesimpulan, di mana merupakan rangkuman dari butir-butir yang penting pada isi penelitian yang telah dibahas secara detail, sehingga kesimpulan itu dituntut untuk mempunyai esensi yang gamblang dan mudah untuk dipahami, terutama bagi pembaca. Lalu yang ketujuh ada saran. Nah, pada tahap ini penulis akan menyajikan berbagai saran atau anjuran agar pembaca yang akan melakukan penelitian ini itu mengembangkannya bisa berjalan lebih maksimal dan meminimalkan kesalahan. Lalu yang kedelapan ada daftar pustaka, di mana pada bagian ini tuh penulis memperlihatkan himpunan sumber dari penelitian ini yang dibuat secara detail dan jelas. Nah, pada saat penulisan daftar pustaka memiliki metode yang harus dilakukan, yaitu sumber yang dipilih harus berdasarkan apa yang dikatakan oleh karya tulis yang menjadi acuan dengan taat sesuai cara penulisan yang benar. Lalu yang kesembilan itu ada lampiran. Nah, pada bagian ini penulis akan menyediakan data yang telah diolah ke dalam rupa grafik, tabel, atau gambar. Selain itu, lampiran itu bisa diisi dengan gambar atau foto dari aktivitas penulis yang berhubungan dengan penelitian. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.